Om Swastiastu, good morning, sir and madam. Good morning. Welcome to our homestay. My name is Christmas. I'm your butler service here. If you don't mind, may I spray the hand sanitizer for both of you? Well, sir and madam, I will escort you to the lobby reception. Please follow me. Well, sir and madam, may I help you? So we would like to stay here for 3 nights. Do you have any available? Have a seat first. I will check the room availability first. Well, sir and madam, we still have room availability. So our total room cost, breakfast, lunch and dinner, it's totally 400,000 rupiah. Do you agree with the price? Yes, we are happy. Well, sir and madam, here is the registration form. Please fill the registration form. Here you are. And here is the pen. And also, may I have your ID card? Thank you. During you fill the registration form, I will prepare your welcome drink. Om Swastiastu, perkenalkan saya Dedi Kristiawan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan salah satu minuman yang kami beri nama Sani Plaga. Adapun konsep dari minuman ini merupakan healthy drink yang mana baik bagi kesehatan dan juga menyegarkan. Nah, minuman yang kami buat merupakan minuman yang menggunakan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan di desa Plaga. Berikut adalah langkah-langkah tutorial dalam meracik minuman Sani Plaga. Nah, yang pertama dalam membuat minuman Sani Plaga, kita perlu mempersiapkan beberapa bahan antara lain 1 buah jeruk nipis, 10 ml madu, beberapa daun mint yang tentunya sudah dipisahkan dari batangnya, kemudian sedikit es batu, sereh, gula pasir, dan tentunya 1 siung jahe yang akan kita gunakan sebagai air rebusan jahe. Yang pertama, kita siapkan air jahe yang sudah direbus. Nah, kemudian kita siapkan beberapa potongan dari buah jeruk nipis yang kita potong-potong menjadi 4 bagian. Lalu daun mint yang telah disiapkan. Nah, perhatikan saat kita memisahkan daun mint dengan batangnya. Kita juga dapat menggunakan bagian kuncup dari daun mint tersebut sebagai garnish. Caranya adalah dengan memilah bagian batang atas sekitar 3 cm dan mematahkannya. Nah, garnish ini kita sebut sebagai mint spring. Nah, salah satu hal yang terpenting juga dalam menyimpan garnish tersebut agar dapat bertahan lama adalah dengan cara merendamnya dalam gelas yang telah berisikan setengah gelas tersebut. Nah, kemudian sereh. Selain sereh ini digunakan sebagai salah satu bahan utama dalam pembuatan Sani Plaga, sereh ini juga berfungsi sebagai garnish. Caranya adalah cukup dengan memotong bagian atas sereh, potongan sedikit lebih panjang dan disesuaikan dengan ukuran gelas yang digunakan untuk tempat dari minuman Sani Plaga itu sendiri. Langkah yang pertama, kita masukkan beberapa potongan jeruk nipis ke dalam gelas dengan cara sedikit diperas agar mengeluarkan aroma dari jeruk nipis tersebut. Kemudian kita tambahkan daun mint ke dalam gelas dan tentunya sedikit gula pasir sekitar 1 sendok saja guna untuk menambah tekstur dari minuman itu sendiri. Nah, kemudian untuk menambahkan rasa segar dari Sani Plaga tersebut, kita dapat tambahkan beberapa es batu. Setelah itu, kita masukkan setengah dari 1 buah markisa. Nah, kemudian madu di sini berguna untuk menambah rasa manis dari minuman Sani Plaga itu sendiri. Kemudian yang terakhir, kita masukkan hasil dari rebusan air jahe. Nah, untuk tahap yang terakhir, yaitu adalah garnish, kita dapat tumbuk 1 batang sereh dan menempatkannya di dalam gelas. Kemudian kita dapat menambahkan 1 slice dari lime dan juga daun mint spring sebagai pemanis akhir. Baik, jadi inilah hasil dari proses pembuatan minuman Sani Plaga tersebut. Excuse me, sir and madam, this is your welcome drink.
welcome. Please enjoy. Excuse me, sir and madam. Thank you for waiting, and this is your ID card. Would you like to settle the payment right now? For your information, we only accept the payment by cash only. Okay, wait a second. Well, sir and madam, just for information, we do apologize. Your room is not ready yet. While for waiting, you could enjoy our environment and also our facilities. Baik, kali ini saya akan menjelaskan persiapan kamar tamu yang meliputi making bed, folding towel, pembersihan area kamar, dan flower arrangement. Untuk pembersihan kamar, umumnya dilakukan sebelum tamu check-in ataupun sebelum tamu sampai di homestay. Untuk lebih jelasnya, berikut video tutorial pembersihan kamar tamu. Langkah-langkah yang digunakan untuk membersihkan kamar adalah sebagai berikut. Pertama, ketuk pintu kamar setidaknya 3 kali dengan jeda di setiap ketukan. Kedua, ketika memasuki kamar, yang pertama dibersihkan adalah tempat sampah di dalam kamar dan kamar mandi dengan membuang sampah yang ada dan mengganti kantung sampah dengan yang baru. Lalu mengumpulkan gelas atau piring kotor. Jika tamu meminta untuk mengganti sheet, maka tahap pertama yang harus dilakukan adalah stripping dengan membuka sarung bantal, membuka sheet, selimut, dan bantal satu persatu. Kemudian letakkan bantal pada area yang bersih. Ambil linen bersih yang diperlukan ke dalam ruangan. Tebar sheet sampai menutupi semua bagian bed agar sejajar antara bagian atas, bawah, kanan, dan kiri. Lipat tiap sisi sheet ke bagian bawah bed dengan membentuk sudut 45 derajat. Tebarkan duvet cover ke atas bed. Lalu masukkan duvet ke duvet cover sampai semua bagian terisi. Tidak ada yang kosong. Lalu, lipat bagian atas duvet selebar bantal. Kemudian masukkan bantal ke sarung bantal dengan melipat bantal untuk mempermudah memasukkan bantal tersebut. Dan letakkan bantal sesuai posisinya. Rapihkan kasur ke dalam posisi semula, lalu letakkan bed runner di bagian bawah bed. Tambahkan folding towel untuk memperindah bed setup. Berikut merupakan langkah-langkah pembuatan folding towel berbentuk angsa. Setelah melakukan making bed atau penataan tempat tidur, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah folding towel. Folding towel adalah suatu seni untuk melipat handuk sehingga membentuk suatu bentuk yang indah, bisa itu tumbuhan ataupun hewan, hingga mempercantik ruangan. Ambil bath towel, kemudian letakkan towel pada posisi horizontal. Tekan titik tengah atas bath towel menggunakan jari, lalu gulunglah dua sisi ke dalam hingga ke tengah. Bentuk yang dihasilkan harus seperti panah ke atas atau mengerucut. Kemudian, lipatlah ujung towel hingga membentuk huruf S. Lalu, buat sayap angsa menggunakan hand towel. Kemudian, lipat hand towel dengan membentuk kipas. Lalu letakkan pada bagian punggung angsa. Buatlah satu buah angsa lagi untuk melengkapi sebagai pasangan. Selanjutnya adalah membersihkan kamar mandi, yang dimulai dengan membersihkan kloset
yaitu dengan menyiram terlebih dahulu menggunakan bahan pembersih toilet, lalu diamkan beberapa menit untuk bereaksi. Sembari menunggu, bersihkan wastafel dan cermin di dalam toilet. Bersihkan juga keran air dan kemudian dikeringkan. Keringkan semua perabotan yang sudah dibersihkan dengan menggunakan lap hingga kering. Kemudian tidak lupa juga mengganti tisu toilet. Kembali ke kloset dan bersihkan dengan menggunakan sikat sampai terlihat bersih. Selalu menggunakan sarung tangan agar terhindar dari bahan kimia yang berbahaya. Bilas kloset sampai bersih, lalu tutup kloset. Mengganti handuk tamu, kemudian letakkan yang baru dengan rapih sesuai dengan tempatnya. Rapihkan dan lengkapi perlengkapan tamu atau amenities di kamar mandi seperti sampo, conditioner, sabun, dan sikat gigi. Teknik yang digunakan dalam pembersihan kamar tamu dapat diterapkan untuk pembersihan di public area, karena pada intinya ada 7 teknik utama pembersihan, yaitu dry dusting, damp dusting, wooden polish, glass sweeping, sweeping, brushing, dan mopping. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan video tutorial untuk pembersihan. Langkah-langkah pembersihan. Yang pertama adalah dry dusting. Bersihkan terlebih dahulu debu-debu yang terdapat pada semua perabotan dengan menggunakan lap kering atau cotton cloth, sehingga debu yang tidak melekat akan terangkat. Teknik ini dinamakan dry dusting atau teknik membersihkan tanpa air dengan menggunakan lap kering. Yang kedua adalah damp dusting. Jika ada debu yang melekat dan sulit dibersihkan, gunakan lap lembab untuk membersihkan debu yang melekat, atau dapat digunakan untuk membersihkan sudut kecil perabotan. Teknik ini dinamakan damp dusting atau teknik membersihkan dengan lap yang lembab. Yang ketiga adalah polishing. Jika ingin menggosok perabotan yang berbahan kayu, maka perlu digunakan cotton cloth dan cairan wooden polish dengan cara meneteskan cairannya pada lap yang selanjutnya digosokkan pada perabotan berbahan kayu. Yang keempat, teknik glass sweeping. Membersihkan kaca dengan menggunakan cairan glass cleaner, sponge, dan glass sweeper untuk membersihkan debu atau kotoran yang melekat pada kaca dengan cara menyemprotkan glass cleaner lalu gosok dengan sponge, selanjutnya dibersihkan dengan glass sweeper. Yang kelima adalah sweeping. Menyapu lantai untuk membersihkan semua debu-debu yang tidak melekat yang berjatuhan ke lantai dan kotoran pada lantai. Yang keenam adalah mopping atau teknik mengepel. Pastikan kembali semua tertata rapih. Kemudian, pel lantai mulai dari area paling jauh dari pintu sampai terakhir di area paling dekat dari pintu. Setelah mopping, kita lanjutkan pada proses pembuatan rangkaian bunga dan buah. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai bunga atau flower arrangement. Di sini kami menggunakan bunga-bunga yang mudah ditemukan di Desa Pelaga. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merangkai bunga. Yang pertama ada gambaran atau desain bunga yang akan dibuat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses pembuatan dan penyiapan alat dan bahan. Kedua ada ukuran rangkaian bunga harus sesuai dengan penempatan bunga tersebut. Ada beberapa desain rangkaian bunga. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat rangkaian bunga bintang atau star. Alat-alat yang digunakan adalah gunting atau cutter, tusuk sate, oasis, ember, dan pot atau vas bunga. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang digunakan. Ada bunga mawar sebagai bunga tengah atau centerpiece, ada bunga gemitir sebagai bunga utama, ada bunga ratna sebagai bunga tambahan, dan daun simbar sebagai pembentuk pola dasar.
Bunga-bunga yang kami gunakan di sini adalah sebagai contoh gambaran umum yang dapat digunakan untuk merangkai bunga. Bunga-bunga tersebut bisa diganti dengan bunga-bunga jenis lain sesuai dengan kebutuhan. Bunga-bunga yang digunakan adalah tidak sembarang jenis bunga, yaitu bunga yang tidak cepat layu. Sekarang kita mulai langkah-langkah dalam merangkai bunga. Pertama-tama, kita harus merendam oasis dan bunga mawar sampai siap digunakan. Fungsi dari merendam bunga mawar agar tidak mudah layu. Setelah 15-20 menit, siapkan cutter atau gunting untuk memotong oasis sesuai dengan ukuran vas. Potong daun simbar membentuk segitiga sebanyak 8 buah. Selanjutnya, ambil bunga gemitir, potong tangkainya, lalu tusukkan dengan tusuk sate atau tambahkan bunga ratna di atasnya, seperti ini. Selanjutnya, ambil bunga mawar yang direndam dan potong tangkainya berbentuk runcing, guna memudahkan tangkai untuk ditempatkan pada oasis. Potong tangkai bunga menurut panjang atau pendeknya sesuai dengan desain yang sudah ditentukan. Rangkaian juga mengikuti ukuran dari pot agar tidak terlalu tinggi atau lebar sehingga tidak seimbang. Tusukkan bunga mawar pada tengah oasis, pastikan tidak terlalu tinggi. Sesudah itu, tusukkan bunga gemitir yang di atasnya ada bunga ratna di sekeliling bunga mawar sehingga membentuk lingkaran sesuai dengan desain. Pengaplikasian bunga pada oasis juga tidak boleh berkali-kali karena akan menyebabkan oasis menjadi rusak. Maka dari ini, merangkai bunga kita harus melihat desain bunganya dan tentukan di mana letak dari bunga tersebut agar tidak membongkar pasang bunga yang telah tertancap pada oasis. Setelah semua terpasang, rangkaian bunga selesai. Baik, setelah kita membuat rangkaian bunga, selanjutnya kita akan membuat rangkaian buah yang disebut dengan fruit amenities. Fruit amenities memiliki fungsi sama seperti rangkaian bunga untuk memberikan kesan penyambutan terhadap tamu. Dalam merangkai buah, kita memerlukan alat seperti ingke atau piring rotan untuk memberikan kesan tradisional dan gunting. Baik, untuk buah-buahan yang diperlukan adalah buah-buahan lokal yang disesuaikan dengan warna dan bentuknya agar simetris. Dan selanjutnya adalah daun pisang dan bunga. Untuk bunga bisa disesuaikan dengan ketersediaan yang ada di tempat. Langkah-langkah dalam merangkai fruit amenities adalah: yang pertama, siapkan ingke atau piring rotan, lalu potong daun pisang yang pinggirnya membentuk gerigi. Untuk bentuk daun pisang dapat disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, membersihkan daun pisang dengan menggunakan lap yang setengah basah untuk memastikan tidak ada debu atau kotoran yang menempel pada daun pisang. Letakkan daun pisang pada ingke atau piring rotan. Buah-buahan yang akan digunakan agar dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel. Selanjutnya, rangkai buah-buahan yang sudah dicuci di atas daun pisang. Dapat disesuaikan berdasarkan warna dan besar kecilnya agar buah terlihat simetris dan rapi. Selanjutnya, letakkan bunga di antara buah-buahan sebagai penghias rangkaian. Saat proses pembersihan kamar telah selesai, pastikan untuk mengisi ulang coffee amenities, fruit amenities, dan mengganti flower arrangement. Kita dapat menyemprotkan pengharum ruangan untuk menyegarkan aroma ruangan. Dan kamar telah siap ditempati oleh tamu. Excuse me, sir and madam. Your room is ready now. Could you please follow me to go to your room now? Are you ready? Let's follow me this way. Well, sir and madam, this is your room. Your room number is 106. Before you enter the room, may I check the room first?
Butler service, please. Butler service, please. Butler service, please. Well, sir and madam, your room is ready. Come in, please. Well, sir and madam, this is your room. Would you mind if I explain about room facilities? We're starting from here. Well, sir and madam, this is your private balcony. The private balcony will facing to the jungle, and this is your table and the chair. You can enjoy your refreshing time here, and you can enjoy the coffee and tea over here. And we now go to the television. So this is your television. It has 25 channel, 15 channel for international channel, and another 10 channel for local channel. So this is your bedside table. It's included with the telephone. You can use the telephone. If you need our assistance, please call by dialing number extension for number 2 for front office. So this is your bathroom. It's already complete with wash basin, with the guest amenities and toilet bowl and the shower. And if you want your water cool, please tap the blue button. And if you want the water heat, please tap the red button. Well, sir and madam, I think that's all I can explain about the room facilities. Is there anything else I can do for you? That's all. Well, enjoy your stay, sir and madam. And this is your room key. Good. Good day. Om Swastiastu, good morning. Welcome to Plaga Restaurant. How may I assist you, sir and madam? Table for two, please. Here's your table. Hello, good evening sir and madam. My name is Tita and I will be your server for today. And this is your menu. Do you have any specialty for today? Yes, of course. For special today we have asparagus soup. For the main course we have grilled chicken with honey. And for the dessert we have dadar gulung with vanilla cream. We will have each one of these for both of us, so 2 each. Yes ma'am. May I repeat your order? So we ordered 2 asparagus soup, 2 grilled chicken with honey, and 2 dadar gulung for the dessert. Is there anything else, ma'am? No, thank you. Alright, sorry, madam. We will prepare your order. Alright. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Bisma bersama cook helper saya Lisra. Di sini kami akan mendemonstrasikan menu Nusantara yang terdiri dari 3 course, yaitu soup, main course, dan dessert. Tentunya menu tersebut adalah ciri khas dari Desa Plaga dan bahan-bahannya sangat mudah ditemukan di Desa Plaga. Berikut video tutorial dan langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama kami akan mendemonstrasikan sup, yaitu sup asparagus. Berikut bahan yang diperlukan dalam membuat asparagus. Asparagus 30 gram, kaldu 70 ml, bawang putih 5 gram, jagung 15 gram, putih telur 1 butir, tepung maizena 3 gram, minyak wijen setengah sendok teh, garam dan merica setengah sendok teh. Alat yang diperlukan adalah spatula kayu,
panci sup, dan sendok sayur. Yang pertama, kita tumis bawang putih dengan asparagus hingga harum dan layu. Lalu tambahkan setengah sendok teh minyak wijen dan tumis kembali. Dan masukkan jagung. Setelah itu, tuangkan kaldu ayam dan masak hingga mendidih. Setelah sup mendidih, kecilkan api. Lalu masukkan putih telur, aduk hingga putih telur menjadi hancur seperti bulir-bulir. Setelah itu, masukkan tepung maizena yang dilarutkan dengan air. Tujuan dari melarutkan tepung maizena ialah agar tepung tidak menggumpal dan matang di dalam sup. Tambahkan garam dan merica bubuk agar menambah rasa pada sup. Tuangkan sup dalam sup cup dan beri daun seledri cincang sebagai garnish. Dan sup siap dihidangkan. Untuk membuat ayam bakar madu, bahan-bahannya adalah ayam, bumbu kuning 2 sendok, minyak kelapa 5 ml, dan madu yang telah dicampur dengan 5 ml jeruk nipis. Alat yang digunakan adalah pemanggangan, capitan, dan kuas. Cara memasaknya: yang pertama, kita oleskan minyak kelapa pada permukaan pan hingga merata. Lalu, masukkan ayam ke pan. Selanjutnya, panggang ayam yang sudah diungkep dengan bumbu kuning. Setelah ayam dan bumbu matang, oleskan madu yang sudah dicampur dengan jeruk nipis. Setelah matang, ayam bakar madu siap disajikan. Setelah membuat ayam bakar, selanjutnya kita membuat sayur tumis daun labu. Alat dan bahan untuk membuat sayur tumis daun labu adalah bahannya yaitu 30 gram daun labu, 10 gram bawang putih, 5 ml minyak kelapa, garam dan merica secukupnya, dan 2 iris cabai merah besar. Pertama-tama, tuangkan minyak kelapa ke dalam wajan. Lalu, tumis bawang putih menggunakan minyak kelapa. Masukkan daun labu siam dan tumis hingga layu. Masukkan daun labu siam dan tumis hingga layu. Tambahkan garam dan merica secukupnya. Aduk hingga permukaan daun matang.
Setelah selesai membuat sayur tumis, kemudian kita membuat sambal acar timun. Bahan-bahan dari sambal acar timun: yang pertama, siapkan timun yang telah dipotong dadu. Selanjutnya, merica, garam, bawang merah, dan cabai merah besar. Untuk cara membuatnya, yang pertama, masukkan timun ke dalam wadah. Kemudian, masukkan bawang merah. Lalu, masukkan irisan cabai. Dan aduk hingga tercampur merata. Masukkan garam dan merica bubuk secukupnya. Lalu, aduk hingga merata kembali dan didiamkan beberapa saat. Kemudian kita lanjutkan dengan tahap plating. Yang pertama, siapkan nasi merah hangat yang dicetak seperti mini tumpang. Tambahkan ayam bakar madu. Kemudian tambahkan sambal acar timun. Lalu tata sayur tumis daun labu. Dan tambahkan irisan cabai di atas sayur tumis daun labu sebagai garnish. Dan main course siap dihidangkan. Selanjutnya, kita akan membuat dessert yaitu dadar gulung with strawberry and cream. Pertama-tama, kita buat terlebih dahulu vanilla creamnya. Untuk membuat vanilla cream, alat dan bahannya adalah 250 ml susu cair, 70 ml susu kental manis, 30 gram gula, 2 butir kuning telur, dan 3 gram maizena. Cara memasaknya: yang pertama, panaskan susu cair dan susu kental manis dengan api kecil, lalu panaskan hingga susu hangat, kemudian masukkan gula. Kemudian aduk dengan balon whisk hingga gula larut. Setelah itu, kocok kuning telur. Masukkan campuran susu dan gula ke dalam kuning telur dan aduk hingga mengental. Masukkan kembali ke panci dan didihkan kembali dengan api kecil. Lalu masukkan maizena yang sudah dilarutkan. Setelah itu, aduk hingga cairan mengental. Dan vanilla cream siap digunakan. Kemudian kita lanjutkan pada tahapan pembuatan dadar gulung. Pertama-tama, siapkan lembaran dadar gulung, kemudian masukkan kelapa parut yang sudah dicampur dengan gula merah atau gula aren ke dalam lembaran dadar gulung. Lalu gulung lembaran adonan tersebut. Kemudian, potong miring dadar gulung menjadi 2 bagian. Selanjutnya, tuangkan vanilla cream di atas daun pisang dan ratakan permukaannya. Letakkan 3 potong dadar gulung yang telah dipotong. Tambahkan buah stroberi yang dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian, lumuri dadar gulung dengan madu secukupnya.
Setelah itu, tambahkan kacang tanah yang sudah dihancurkan. Dan yang terakhir, tambahkan daun mint sebagai garnish. Dan dadar gulung with strawberry and cream siap dihidangkan. Excuse me, sir. This is your soup. So, for soup today we have asparagus soup, which is made by asparagus and also mixed with baby corn and also eggs. And the taste is really wonderful. Please enjoy. Excuse me, ma'am. Have you finished your soup? Yes. Might clear it up? Yes, please. Excuse me, sir and madam. Here's your main course. For the main course today is grilled chicken with honey, which is served with rice completed with chayote leaves vegetables and cucumber pickles on the side. Please enjoy. Excuse me, sir and madam. Here's your dessert. So for dessert, we have dadar gulung, which is completed with strawberry and served with vanilla cream and crushed peanut on top. Please enjoy. So, sir and madam, how was your food? It was all incredible. Would you like to order anything else? No, thank you. We are very full. So, thank you very much for having dinner at our restaurant. I hope you enjoy everything in here and have a good evening. Good afternoon, sir and madam. How may I help you? Yes, we would like to check out. Alright, sir and madam. Have a seat first. I will prepare your bill. Well, sir and madam, thank you for waiting. This is your bill. Please kindly check once again. And please sign over here. And here is the pen. How was your stay in our homestay? It was an amazing stay and the staffs are very friendly. We really enjoyed our time here. Well, sir and madam, thank you for choosing our homestay. I hope you enjoy during your stay with us, and we hope you will come back in the future. Thank you very much.